Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog sederhana gua. Hari ini panas banget dan anginnya gede banget. Jadi kalau ada suara-suara yang sedikit annoying, gua mohon maaf. Nah, hari ini gua mau ngelanjutin vlog sebelumnya. Kalau di vlog sebelumnya gua ngebahas tentang W124 atau Mercy Boxer, sekarang gua mau ngebahas generasi selanjutnya, yaitu Mercedes-Benz W210E 240. Dan mobil ini dijual. Kalau teman-teman mau tahu tentang mobil ini, bisa lihat video ini. Dan nanti gue cantumin harganya berapa dan bisa menghubungi ke siapa. Tapi sebelumnya kita cari tahu dulu mobil ini seperti apa. Yuk, nggak usah lama-lama. Tidak se-fun to drive BMW, cuman kalau lo ngomongin aksesoris itu, aksesoris spare part, nggak usah pusing-pusing karena itu lebih nyaman yang generasi sebelumnya. Kalau untuk mobil umuran lebih dari 10 tahun teman-teman, Mercedes-Benz W210 seperti yang tadi gue bilang, W210 merupakan generasi berikutnya dari Mercedes-Benz W124. Dan Mercedes-Benz W210 itu banyak yang bilang sebagai Mercedes-Benz New Ice teman-teman. Kenapa disebut New Ice? Karena yang tadi gue bilang, ini lampunya itu berbeda sekali dengan generasi sebelumnya. Kalau sebelumnya Mercy itu rata-rata ya identik dengan lampu-lampu kotak. Kalau ini sekarang tuh dia lampunya kayak ada 1, 2, 3, 4 dan lampunya tuh oval teman-teman. Jadi bisa dibilang matanya baru gitu. Dan W210 merupakan generasi kedua dari Mercy E-Class teman-teman. Dan pertama kali itu ada di Indonesia itu tahun 95 or 96 gitu teman-teman. Kemudian di tahun 97 or 98 muncul yang V6. Dan kemudian dia facelift di tahun 2000 tuh. Variannya yang 320e itu ditiadakan. Dan varian baru muncul seperti yang ada di depan kita ini, Mercedes-Benz E240 teman-teman. Dan juga ada yang versi lokalnya tuh atau ATPM, yaitu Mercedes-Benz E260. Kalau yang E240 itu versi CBU-nya atau completely build up. Kalau yang E260 itu versi yang ATPM atau versi lokal ya teman-teman. Nah, kita cari tahu seperti apa mobilnya. Kalau teman-teman lihat dari depan itu dia punya tampilan baru seperti yang tadi gua bilang ya, terutama di bagian lampu teman-teman. Dan ini yang versi facelift. Kalau yang versi sebelum facelift itu agak beda di sininya nih. Kayak ini kan bumpernya tuh seperti ini ya. Kalau yang pre-facelift atau yang sebelum facelift itu kayak di sininya tuh lurus teman-teman, kayak nyambung ke fog lampnya ini. Sisanya ya kayak beda-beda dikit lah, kayak kalau yang ini nih, ini kan udah agak melengkung gitu ya. Kalau yang pre-facelift itu ininya beda nih, kayak agak tegak gitu. Sepertinya begitu. Dan di sini ada badge Mercedes. Kalau Boxer itu kan masih ada lambang Mercy gitu ya. Kalau ini udah seperti ini aja nih, nempel di kap mesinnya. Grillnya seperti ini, dibalut dengan chrome. Kemudian ya udah sih, kayaknya itu aja. Dan ya memang secara bahasa desain dia berbeda sekali dengan yang Boxer. Kalau Boxer lampunya kotak-kotak, ini oval-oval 4 buah seperti ini. Dan disebut New Ice karena matanya baru teman-teman. Dan unit ini tahun 2000 teman-teman. Nah, itu tadi bagian depan ya. Sekarang kita coba kepoin bagian sampingnya teman-teman. Yuk. Ini kayaknya dimensinya lebih panjang dari si Mercy Boxer ya. Gue nggak tahu tepatnya, tapi ini dimensinya emang lebih panjang teman-teman. Nah, di bagian samping seperti ini. Kalau tadi di bagian depan gue emang lebih suka yang versi sebelumnya atau generasi sebelumnya yang Boxer. Tapi kalau dari samping gue lebih suka yang Mercy New Ice, lebih kelihatan modern. Tapi itu sekali lagi menurut gue nih teman-teman. Nah, ini handle pintunya seperti ini, berbalut chrome. Kemudian di sini ada list seperti ini dan ada bacaan elegan. Jadi tipenya dia itu ada yang elegan, ada yang klasik, dan juga ada yang
Avantgarde teman-teman. Tapi yang ada di depan kita ini yang kita jual itu tipe yang elegan. Kemudian spionnya di sini sewarna body, kemudian ada lampu sen, dan itu aja kayaknya ya. Oh ya, pelek ya. Peleknya ini dia pakai pelek Carlson ya. Kalau gua nggak tahu ya, kalau nggak salah tuh si W210 tuh peleknya 10 hole ya, 10 hole gitu. Tapi ini pakai yang Carlson teman-teman. Dan peleknya ini dibalut dengan profile ban 225 45 ring 18, dan remnya udah pasti di depan dan di belakang itu cakram. Jadi ya nggak usah khawatir ya kalau untuk keamanan gitu, dari Mercedes sudah pasti sangat-sangat diperhatikan. Itu bagian samping. Sekarang coba kita tengok bagian belakangnya. Yuk. Di bagian belakang ini udah berbeda sekali ya dengan Mercy Boxer teman-teman. Lampunya ini udah agak membulat seperti ini. Kemudian di sini ada badge Mercedes-Benz, kemudian bumpernya seperti ini, dan bagasinya coba kita lihat. Cuman kayaknya kalau Mercedes itu soal bagasi kayaknya udah nggak perlu diragukan lagi kelapangan dari bagasinya. Dan ini masih ada cover mobil ya. Coba kita singkirin dulu cover mobilnya, dan ini bagasinya tuh ya udah seperti yang gue bilang, luas teman-teman tuh seperti ini. Dan di bawahnya ini ada kompartemen buat naruh-naruh ban serep seperti ini. Nah, intinya itu aja di bagian bagasi yang ya udahlah ya, luas banget emang kalau bagasi Mercedes Benz teman-teman. Sip, itu bagian bagasi. Dan tadi interiornya sebentar gue masukin dulu, agak ribet, mohon maaf. Sip, itu bagian eksterior dan bagasinya. Sekarang kita coba kepoin bagian dalamnya seperti apa. Yuk. So, sekarang kita coba lihat bagian dalam dari si Mercedes-Benz E-Class generasi kedua teman-teman. Dan dalamnya seperti ini. Bentar, gue keluarin kuncinya dulu. Kuncinya ini seperti ini, belum keyless ya, masih colok-colokan seperti ini. Dan kalau lu lihat ini bahasa desain dari layout dashboardnya itu masih mirip-mirip dengan Mercy Boxer teman-teman, terutama konsol di tengah ini. Ini kayak ngingetin kita ke Mercy Boxer yang sebelumnya kita review. Dan ini bahan-bahannya namanya Mercy ya, soft touch teman-teman. Ada wood panel seperti ini nih, list wood panel seperti ini. Kemudian di tengahnya ini juga wood panel teman-teman. Dan di sini ada ruang akomodasi yang layoutnya mirip seperti Mercy Boxer tuh, seperti ini teman-teman, yang ya nggak gede-gede banget tapi cukup lah. Dan airbagnya ini ada banyak banget nih, ada satu di sini, ada dua, kemudian di door trim ada, kemudian di sini juga ada nih tuh, ada. Jadi total ada 1 2 3 4 5, ada 6 airbag. Belum di belakang juga ada loh, di pintunya itu juga ada airbag. Jadi total ada 8 airbag ya. Sangat-sangat memikirkan keselamatan sekali teman-teman. Dan ini kursinya dia sudah elektrik seperti ini tuh, kursinya udah elektrik seperti ini. Gokil sekali ya. Dan juga ada memori seatnya. Dan ini nggak cuman ada di bagian pengemudi doang, tapi di bagian penumpang juga electric seat, dan juga ada memori seatnya. Canggih sekali ya di zaman itu. Dan door trimnya ini ada wood panel seperti ini, dan soft touch, bahan soft touch, material empuk, nggak ada material kerasnya, material empuk semua teman-teman tuh seperti ini. Dan side pocketnya emang nggak gede ya,
kecil seperti ini, nggak bisa buat naruh botol. Tapi ini empuk semua teman-teman. Enak banget. Setirnya seperti ini. Di sini ada beberapa tombol-tombol untuk sistem entertainmentnya, dan juga di sini ada lambang teleponnya. Tuh seperti ini. Airbag dan force spoke seperti ini. Setirnya kulit dan kayak jarang banget material yang keras gitu. Di sini material soft touch semua. Gokil sih. Seperti ini. Dan balik lagi ke konsol tengah, di sini sama kayak Tiger ya. Sama kayak Boxer, ada buat ngelipet headrest ya. Tuh kalau mau ngelipet headrest bisa dari sini nih, headrest belakang. Kemudian buat ngunci, kemudian lampu hazard di sini, dan AC-nya seperti ini. Ini juga mirip seperti si Mercy Boxer tuh, seperti ini konsol AC-nya. Dan ini tipe udah nggak standar, udah aftermarket. Dan di sini ada juga ruang buat penyimpanan nih, buat naruh e-tol or something gitu. Dan so pasti juga dia masih memfasilitasi anda yang ngerokok tuh, ada asbak dan juga lighter ya. Transmisinya ini tuh seperti ini, ada Mercedes-Benz dan bacaan Elegance, karena ini yang versi Elegance teman-teman. 5 speed automatic, dan ada menu untuk triptoniknya, artinya bisa manual seperti ini nih, triptonic 5 speed. Dan untuk power Windows-nya di sini. Lanjut lagi, di atasnya ada ini ESP, Electronic Stability Program, kayak semacam Vehicle Stability Control lah. Kalau di Mercedes itu namanya ESP. Tuh seperti ini, bisa di off kan juga teman-teman. Dan untuk ngatur-ngatur spionnya di sini, electric mirrornya, airbagnya juga bisa di offin teman-teman tuh, seperti ini. Dan untuk ngebuka bagasi seperti ini. Kemudian di sini ada ruangan untuk penyimpanan seperti ini, yang bisa kalian manfaatkan juga sebagai armrest, yang ini kulit juga empuk seperti ini. Joknya gua boleh bilang gua lebih, entah ya, ini pribadi aja, lebih ngerasa nyaman jok si Boxer. Karena kalau Boxer ya, dia kan kayak ada per spiral lah tuh di bawah. Cuman ini udah biasa aja gitu. Tapi itu pribadi gua aja sih. Joknya seperti ini, tuh kulit seperti ini, warnanya grey, sama seperti dashboardnya teman-teman. Udah electric seat ya, seperti yang tadi gua bilang nih teman-teman. Sebentar, kita nyalain dulu deh, panas banget. Kita nyalain dulu. Tuh, instrumen cluster speedometernya juga oke lah. Ini emang masih analog semua seperti ini, masih jarum-jaruman. Ada penunjuk temperatur mesin, kemudian fuel gauge, kemudian speedometer yang masih pakai jarum seperti ini, dan penunjuk putaran mesin. Tapi di sini ada seperti MID-nya seperti ini, mini MID nih seperti ini. Tuh teman-teman, ada apa aja ya di sini ya? Tuh, oh ya, di sini tuh pencetan yang tadi itu untuk menu di MID-nya. Walaupun emang masih seperti kalkulator huruf-hurufnya. Tuh, ada 4 km per hour, ada liter per 100 km. Artinya ada fuel consumption per 100 km teman-teman. Nah tuh seperti ini, ada beberapa informasi yang ditampilkan di layar kotak seperti ini teman-teman. Lanjut lagi, di sini di bawahnya ada juga penunjuk dari posisi tuas transmisinya. Nah itu aja intinya di bagian instrumen cluster speedometernya. Kemudian lanjut, di sini ada sun visor seperti ini, ada kacanya juga. Di sini juga ada kacanya. Oke banget sih. Dan lampu baca normal seperti ini. Kemudian lampu untuk ngelihat ke belakang. Kaca buat ngelihat ke belakang teman-teman. Nah itu aja intinya di bagian depannya. Sekarang kita coba lihat ke bagian belakangnya. Yuk.
Nah, sekarang kita coba lihat bagian tengah dari si E-Class generasi kedua, Mercedes-Benz W210, teman-teman. Dan well, ini lega. Depan tuh udah setup mengemudi gua ya, tapi gue masih dapat legroom segini dan ini nyaman banget, lega gitu. Dan walaupun emang joknya seperti yang gue bilang nggak ada sensasi lu duduk di sofa kayak rumah gitu, ada per spiralnya seperti yang gue rasain di generasi sebelumnya. Tapi ini ya udah cukup nyaman lah, dan emang sedikit agak lebih tegak ya kalau menurut gue ya, sudutnya ini ketimbang yang Boxer. Tapi ya ini juga udah nyaman, tapi menurut gue lebih nyaman yang generasi sebelumnya kalau untuk di bagian tengahnya ini dari segi kursinya, teman-teman. Walaupun emang nggak bohong, ini terkesan emang lebih modern. Di belakang sini ada kisi-kisi AC 2 buah, walaupun emang pengaturannya ngikutin dari bagian depan seperti itu, teman-teman. Dan ini door trimnya sama kayak di depan, tuh bahan-bahannya material soft touch, kemudian ada seperti kain-kain dan jahit-jahitan asli seperti ini. Side pocket yang oke, emang kecil dan ada asbaknya, bro. Jadi dulu kalau bos-bos gitu buka kaca ngerokok, di sini ada asbaknya. Untuk pengaturan buka kaca di sini, power windowsnya di sini, dan ada airbagnya juga seperti yang tadi udah gua bilang, teman-teman. Lampu baca di bagian belakang dan headrestnya ada 3, 1, 2, 3 sabuk pengaman, dan so pasti ada armrest yang ini kalau nggak salah kayak BMW juga nih. Tuh kan, kayak BMW E36 modelnya seperti ini, ada buat cup holdernya juga, teman-teman, seperti itu. Dan ada di sini karena dia penggerak belakang ya, jadi di sini ada gundukan yang sedikit mengganggu kalau lu duduk di tengah sini. Cuma kayaknya kalau Mercy gitu jarang duduk empet-empetan ya, paling berdua atau bahkan sendiri. Itu aja di bagian tengahnya yang oke. Ini cukup lega tuh, legroom gue segini dan headroom gue masih sisa banget. Sip, itu aja. Udah asar nih, mau sholat maghrib dulu. Setelah itu kita lihat mesinnya seperti apa. Yuk, sholat dulu. Oke, ini bagian mesinnya V6 silinder seperti ini. Kalau yang pre-facelift ya, yang awal-awal mungkin yang E230 atau E320 itu kan masih inline ya, 4 dan 6 silinder. Tapi yang semenjak tahun 98 kalau nggak salah dia berganti konfigurasinya menjadi V engine, teman-teman. Dan yang E240 atau E260 itu kapasitasnya sebenarnya sama, 2600 cc, cuman beda penamaan aja tuh nomenklaturnya. Gue juga bingung kenapa, mungkin waktu itu ya untuk mengakali pajak, maybe seperti itu. Dan mesin V6 ini itu bisa menghasilkan tenaga sekitar 167 horsepower dan torsinya sekitar 240 Newton meter, teman-teman. Nah, seperti ini tuh engine bay-nya. Di sini ada modul ABS-nya, dan mesin ini itu banyak yang bilang ya itu lebih gampang untuk dirawat yang versi pre facelift-nya, karena nggak bohong kalau konfigurasi mesin V itu udah pasti lebih rumit kalau dibenerin ketimbang yang versi inline 6 or inline 4-nya yang sebelum pre facelift. Tapi kalau lu ngomongin aksesoris itu aksesoris spare part, nggak usah pusing-pusing, karena bisa dibilang untuk spare part Mercedes-Benz yang E-Class W210 itu masih cukup banyak beredar di Indonesia, jadi nggak usah khawatir, teman-teman. Nah, itu aja bagian mesinnya. Sekarang kita coba sebentar bawa jalan, yuk. Nah, sekarang gue mau sedikit bawa jalan ini Mercy
Sebelumnya kan lu udah tahu kondisi eksteriornya gitu ya, kemudian interior. Sekarang gue mau ngasih tahu sedikit gimana sih rasa berkendara dari si W210 ini, teman-teman. Dan pertama naik, emang ini opini pribadi gue aja ya, gue masih bisa ngerasain kayak lu tuh kayak masih naik Mercy W124 Boxer, teman-teman. Bedanya cuman kalau lu naik Boxer itu di joknya ini kan ada kayak spiral-spiral gitu ya, jadi lebih empuk. Cuman ini nggak ada. Itu aja yang menurut gue sih sedikit membedakan. Tapi rasa berkendaranya itu agak-agak masih terasa Boxernya tuh masih ada feel-nya, teman-teman. Kemudian ini emang ya Mercedes-Benz E-Class. Walaupun ini mobil umurnya udah bisa dibilang 10 tahunan lebih ya, 14 tahun mungkin ya. Ini kan mobil tahun 2001 ya? Oh, tahun 2000. Jadi udah 14 tahun, tapi kekedapan kabin itu masih bisa sangat bersaing dengan mobil-mobil sekarang, bro. Mercedes-Benz. Kemudian visibilitas cukup enak sih menurut gue. Tuh, ngelihat ke belakang agak kurang kalau si headrestnya itu ditegakkan tiga-tiganya. Tapi kalau lu ngerasa kurang, itu tinggal lu pencet aja di sini, itu dia langsung kayak jeglak gitu. Apa sih bahasa jeglak? Langsung kelipet gitu. Jadi lu ngelihat di sini bisa agak lebih terlihat lah, visibility-nya lebih bagus, teman-teman. Gitu. Kemudian konsumsi BBM ya, konsumsi BBM mobil ini ya, lu kalau beli Mercy bensin boros dikit nggak apa-apa lah, cuman nggak beda jauh sih, kayak sebenarnya bisa dibilang sama aja kayak Kijang kapsul ya, segituan kayaknya, 17 atau 18. Gue belum ngitung secara akurat, tapi ada di kisaran segitu untuk rute kombinasi dalam kota. Kalau luar kota mungkin bisa lebih irit. Atau barangkali ada teman-teman yang tahu banget tentang W210 E240, itu bisa komen di bawah nih. Berapa sih aktual fuel consumption-nya selama mesinnya sehat ya? Karena kalau mobil udah puluhan tahun gitu kan, apalagi kalau yang nggak sehat, itu mungkin fuel consumption-nya bisa lebih boros gitu. Jadinya sedikit apa ya? Sedikit beda-beda, teman-teman. Gitu. Kemudian AC-nya dingin, dan kemarin gue lupa ngasih tahu di apa settingan electric seat-nya ini, itu lu juga bisa ngatur tilting dari steeringnya ini, walaupun belum teleskopik dari sini nih, teman-teman. Dan juga ngatur headrest-nya ini, ketinggiannya. Mau lu naikin, tinggiin atau turunin, itu bisa juga dari pengaturan di electric seat-nya ini, teman-teman. Gitu. Overall ini mobil masih enak kok, dan ini mobil dijual 100-an juta, 106 juta, teman-teman. Dan kalau teman-teman minat nih, bisa hubungin nomor di bawah ini. Sebelumnya kan udah ngeliat interior, eksterior, lu bisa nilai sendiri, dan kalau minat bisa hubungin nomor yang gue cantumin di bawah ini. Dan jangan lupa Instagram ini di follow, teman-teman. Nah, habis ini kita cobain tenaganya seperti apa. Dan commonly mobil-mobil Eropa, sennya itu ada di kiri. Jadi jangan salah nih, nanti mau ngesen bingung kok nggak ada ituannya. Sennya di kiri, sennya. Ini transmisinya Matic konvensional 5 speed. Ada mode untuk triptoniknya juga, teman-teman. Dan ya, baik lagi ke kebisingan kabin. Ini road noise-nya juga enak loh. Nggak kedengeran banget gitu road noise-nya. Nggak tahu kalau di jalanan beton ya, mungkin agak sedikit lebih berisik gitu. Tapi ini masih cukup enak sih untuk mobil umuran lebih dari 10 tahun, teman-teman. Dan suspensinya ini dia tuh empuk ya, cuman empuknya tuh nggak ngayun gitu, kayak dep gitu, nggak yang bikin ngayun
mual itu enggak. Ini enak banget. Walaupun ini menurut gue ya, emang karakter Mercedes itu apa ya, nggak se driving oriented si BMW gitu. Ini agak apa ya, karakter Mercy itu kayak kaku gitu. Cuman ya udah gitu, ini buat cruising santai teman-teman. Cuman kalau kita mau kenceng juga ini masih cukup enak lah. Cuman lebih enak buat santai. Oh, masih enak kok. Enak sih. Enak. Emang tidak balik lagi ya, tidak fun to drive BMW. Cuman kalau lu tipikal orang yang santai, nyaman, terus suka yang sedikit elegan, ini New X cocok banget gitu teman-teman. Dan body rollnya masih enak lah ya. masih enak. Dan kalau lu mikir Mercy gitu ya, spare partnya serem atau susah atau gimana, sebenarnya nggak sepenuhnya bener teman-teman. Karena untuk spare part ini nih, seri W210 gitu ya, itu spare partnya masih cukup available kok di mana-mana. Hitungannya nggak sulit juga nyari spare partnya teman-teman. Itu ini enak kok, enak banget, sip. Itu aja. Jangan lupa nih, kalau lu minat sama mobil ini, bisa hubungin nomor di bawah ini. Dan ini unitnya masih enak kok. Itu aja. Oke, sip. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Semoga apapun nih mobil-mobil yang lu impikan itu bisa segera terwujud. Rezekinya digampangkan dan diberi kesehatan. Sip, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di vlog berikutnya.